tentang kita dan bangku. Seiring angin yang masih membawa suara lilonceng mendengung, dan langkah yang menimbulkan sisa bunyi di sejajaran koridor berdebu, masih saja menjadi bayangan dari kisah masa lalu tentang dua warna, putih dan abu-abu. Dilenyapkan angan, disenyapkan kenangan. Kita pada saat itu masih sering berpegang tangan, tak jarang juga saling menunjuk kawan, merebutkan siapa melihat siapa, dan berdiri di serdadu mana. Wajar jika usia belasan masih menjadi peralihan. Kita saja masih memikirkan keberagaman seragam di atas tendensi kolektivitas. Seraya mengilas tentang apa dan di mana menghabiskan kekosongan mata pelajaran. Tetap bernyanyi dengan alunan gitar sumbang di depan kelas untuk memeriahkan waktu makan siang. Hingga kita tak sadar, sering menertawakan penolakan tawaran mengantar teman ke kediaman. Di masa-masa itu, baik tugu, gunung dan tempurung pun tak mampu memecah kebersamaan yang terbangun. Tak sekaram pun, tak segading pun mampu mengabrasi kicauan cita-cita pada apa yang kita mau. Serta keluh dan peluh masih menjadi coretan khas di seragam lembayung. Bau matahari dan ketiak seraya berembuk siapa dulu yang akan menyapu. Melunturkan iras wajah yang berjam-jam kita pupuk, dan gincang merindu akan tetap menjadi gunjingan para pendahulu. Izinkan aku bernarasi beberapa cerita perihal kita, beberapa kebahagiaan yang tak tersampaikan mengenai jarak di antara kita. Cerita perihal kita mengenai penantian panjang yang tersapu oleh waktu yang terbalut manis dengan doa. Izinkan aku bernarasi. Kita masih putih di atas abu-abu. Kita masih mendongeng di balik belenggu. Putih abu-abu yang tidak terulang lagi. Masih putih memang, seperti kapas yang diterpa angin lembut. Terbang bersamanya kemanapun ia berhembus. Seperti tingkah polos kita mengenai dunia, menikmati jam-jam dan jalan-jalan berserakan. Putih abu-abu, abu-abu yang memberi bercak perihal kita yang gelap, namun terbungkus dengan keindahan untuk dilalui bersama dengan mengejar mimpi indah. Kompas mimpi buruk di atas tatapan mendengarnya, menceritakan segala beban dan menenggelamkannya di atas pangkal pundaknya. Kemudian peluh menjadi candu, beranjak menjadi notasi yang melepaskan dan menemukan. Sekali lagi, gedung berjendela jamak dan berpintu megah masih menjadi saksi atas perjalanan nostalgis kita. Merantai segala cerita hingga kiranya enggan untuk melepas kita dari sudut-sudut penantian teman yang setia mendengar celotehan kita dan gurauan tak bermakna, memaklumi dan tetap mencintai sekalipun dalam kebinatangan. Hingga kini mereka merindukan kita yang telah berkendara dengan plat berbeda di bawah lampu-lampu jalan masing-masing ibu kota. Bulan bintang telah berpindah ratusan juta cahaya ketika tangan-tangan kita saling merangkul dalam jeda setiap kalimat dan sebuah penggalan jejak kita. Hingga kini, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa 1 dikali 1 tidak lebih besar dari 1 ditambah 1, ataupun 2 dikali 2 tetap sama dengan penambahannya.
Bahkan 3 dikali 3 tetap lebih besar dibanding 3 ditambah 3. Dan atas dasar ketidaktahuan itulah mengapa dua angka kita menjadi pertengahan dari barisan melingkar benda-benda kecil di pergelangan kita. Tak ada atas, tak ada bawah, tak ada lebih besar atau lebih kecil. Tak ada strata sosial ataupun perbedaan kaum marginal dan kapital. Kita di tengah, seperti penengah atas ketidaksepakatan, seperti kita 12. Untuk semua yang telah kita mulai saat ini, tak akan putus sampai kita berjumpa kembali. Perihal jarak tentunya. Bertemu dan saling sapa, mengulang kembali apa yang pernah kita lalui. Seraya kita mencoba membuktikan atas teori seorang ahli tentang relativitas waktu yang bisa diperlambat oleh tantangan ataupun dipercepat oleh rangsangan. Atau kita lebih memilih layaknya sebuah pasangan untuk menghentikan waktu sejenak. Lalu, siapa yang akan mengira itu? Bahwa dunia rela berhenti berkali-kali karena pertemuan kita. Bahwa ribuan musim dan ribuan rotasi semakin terlampau jauh oleh setiap perbincangan kita. Seperti yang kita harapkan. Seperti triliunan butir hujan yang berebut jatuh membasahi tanah. Dan seperti kita yang beradu bertanya kabar-kabar dari ribuan kilometer jauhnya. Yang luar biasa dari jarak adalah bukan hanya tentang raga yang terpisah. Yang paling menyakitkan adalah ketika kita dipertemukan. Sebab cepat atau lambat, kita juga akan terpisahkan. Bukan hal mudah perihal rindu yang syarat akan lensa sendu. Hari ini, kita kembali menyatukan jarak dan waktu dalam harmonisasi agar sejalan. Dan hari ini pula, nama kita atas doa yang ikut dipanjatkan, semoga dikabulkan. Dan hari ini, kita adalah 12.